Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sembada. Halo Sobat Belajar, bagaimana kabar Sobat Belajar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dengan tetap menjaga kebersihan badan dan lingkungan, serta menaati protokol kesehatan. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sobat Belajar, saya Pak Widi akan menemani Sobat Belajar semua mempelajari watak tokoh teks bacaan fiksi. Yuk, perhatikan baik-baik. Siapa yang kenal hewan ini? Lucu, imut, dan menggemaskan. Faktanya, hewan yang bernama Latin Oryctolagus cuniculus ini sering dijadikan tokoh dalam cerita-cerita dongeng. Salah satunya yang cukup terkenal adalah cerita Kelinci dan Kura-Kura. Mau tahu cerita selengkapnya? Yuk kita baca bersama-sama. Dahulu kala ada seekor kelinci yang dikenal sangat cepat dalam berlari. Hal itu membuat kelinci selalu menyombongkan diri di depan teman-temannya. Suatu ketika, sang kelinci sedang membual di hadapan teman-temannya, yakni monyet, gajah, dan ayam. Tiba-tiba, seekor kura-kura dengan jalannya yang lambat melintas di hadapan mereka. Lalu, kelinci dengan sombongnya berkata kepada kura-kura, "Hei, kura-kura, kapan kamu akan sampai? Jalanmu sangat lambat." Mendengar hal tersebut, kemudian kura-kura berhenti lalu berkata, "Setiap hewan bergerak dengan langkahnya sendiri. Walaupun aku bergerak lambat, namun aku bisa pergi kemanapun aku mau. Bahkan bisa saja lebih cepat darimu." Mendengar perkataan kura-kura, sang kelinci lalu tertawa terbahak-bahak. "Wah, kura-kura, jangan mimpi kamu. Mana mungkin kamu bisa lebih cepat dariku. Lebih baik kamu pulang saja sana." "Iya, kura-kura, sebaiknya kamu pulang saja," timpal monyet. Mendengar jawaban kelinci dan monyet, si kura-kura justru menanggapi dengan tenang. "Bagaimana kalau kita buktikan saja dengan berlomba lari?" Sambil menatap dengan sinis, sang kelinci menerima tawaran itu. Baiklah, tapi kamu jangan menyesalnya." Hari perlombaan pun tiba. Banyak hewan yang ingin menonton lomba tersebut. Sebelum perlombaan dimulai, gajah pun menemui si kura-kura. "Kura-kura, apa tidak sebaiknya kamu urungkan niatmu?" "Tidak apa-apa teman, aku akan berusaha," jawab kura-kura. Sang ayam ditunjuk sebagai wasit dalam perlombaan itu. "Kelinci, kura-kura, apa kalian sudah siap? Siapapun yang mampu mencapai garis finish terlebih dahulu, dialah yang menang." "Siap," jawab kelinci dan kura-kura. "Baiklah, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1, mulai." Mendengar aba-aba mulai, sang kelinci langsung melaju dengan sangat cepat. Sementara itu, kura-kura mulai berlari dengan susah payah. Di tengah perjalanan, sang kelinci sangat yakin bahwa kura-kura tak akan mungkin bisa mengalahkannya. "Oh, kura-kura, bisa apa sih dia? Lebih baik aku santai saja ah." Merasa lawannya tertinggal cukup jauh, sang kelinci memutuskan untuk bersantai di bawah pohon sambil menikmati wortel kesukaannya. Tak terasa kelinci akhirnya pun tertidur cukup pulas. Hingga kura-kura melewatinya, ia pun tak menyadari. Si kura-kura dengan cukup gigih terus melaju menuju garis finish, tak jauh dari tidurnya kelinci.
Suara gemuruh hewan-hewan yang menonton perlombaan itu membuat kelinci terbangun. Ia pun menyadari bahwa kura-kura sudah hampir sampai garis finish. Wah, gawat! Dengan segera sang kelinci bangun dan berlari cukup kencang mengejar kura-kura. Tapi sayang seribu sayang, sang kelinci gagal mendahului kura-kura sampai garis finish. Sang kelinci pun tertunduk malu. Kemudian kura-kura mendekati sang kelinci dan berkata, "Kelinci, walau bagaimanapun, kamu tetaplah pelari tercepat di hutan ini." Mendengar perkataan kura-kura, kelinci pun meminta maaf. "Maafkan aku, kura-kura. Aku tidak sombong lagi." Akhirnya mereka berdua bermain bersama dalam kegembiraan. Sobat belajar, menurut kalian nih, bagaimana watak tokoh sang kelinci? Apakah baik dan perlu kita contoh? Atau justru sebaliknya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kalian perlu mempelajari penokohan dalam suatu cerita, khususnya cerita fiksi, seperti dongeng tadi. Berdasarkan sifatnya, penokohan dibedakan menjadi 5. Apa saja itu? Ada protagonis, antagonis, tritagonis, deuteragonis, dan foil. Kita mulai dari tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang selalu digambarkan dengan sifat yang baik, seperti optimis, dermawan, santun, bertanggung jawab, rela berkorban, rendah hati, dan lain sebagainya. Hal itulah yang menyebabkan tokoh ini paling digemari oleh pembaca. Dalam cerita kelinci dan kura-kura, sangat jelas bahwa kura-kuralah yang berperan sebagai tokoh protagonis. Coba perhatikan kalimat ini. Setiap hewan bergerak dengan langkahnya sendiri. Walaupun aku bergerak lambat, namun aku bisa pergi kemanapun aku mau. Bahkan bisa saja lebih cepat darimu. Hal tersebut diungkapkan kura-kura agar kelinci tahu bahwa setiap hewan punya kemampuan masing-masing yang tidak bisa disamakan. Contoh lainnya ada pada tokoh Mandirubaya pada cerita Malin Kundang. Lalu ada Putri Purbasari dalam cerita Lutung Kasarung. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang digambarkan berwatak tidak baik dan watak negatif lainnya, seperti curang, sombong, pembohong, menang sendiri, merugikan orang lain, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan tokoh antagonis biasanya tidak disukai oleh pembaca. Kembali pada cerita kelinci dan kura-kura. Pada awal teks sudah terlihat jelas bahwa kelinci adalah tokoh antagonis dengan kesombongannya. Coba perhatikan kalimat ini. Hal itu membuat kelinci selalu menyombongkan diri di depan teman-temannya. Jelas sekali kan bahwa kelinci punya sifat yang sombong. Perlu kalian ketahui, tidak semua tokoh antagonis bersifat jahat. Hanya saja berseberangan dengan tokoh protagonis. Lalu yang ketiga ada tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang berwatak bijak. Tokoh ini merupakan penengah konflik yang terjadi antara protagonis dan antagonis. Tokoh ini cenderung tidak memihak salah satu sisi. Bisa kalian lihat pada bacaan kelinci dan kura-kura tadi. Yang menjadi penengah adalah sang ayam. Mengapa sang ayam? Coba kalian lihat kalimat ini. Kelinci, kura-kura,
Apa kalian sudah siap? Siapapun yang mampu mencapai garis finish terlebih dahulu, dialah yang menang. Itu berarti si ayam menjadi penengah konflik yang terjadi antara kelinci dan kura-kura. Dalam cerita lain kalian bisa temukan seperti tokoh wanita tua pada cerita bawang merah dan bawang putih. Tokoh yang keempat yakni tokoh deuteragonis. Tokoh deuteragonis adalah tokoh yang berpihak sekaligus membantu tokoh protagonis. Coba kalian perhatikan kalimat ini. Kura-kura, apa tidak sebaiknya kamu urungkan niatmu? Kalimat tersebut diucapkan oleh gajah karena gajah tidak ingin kura-kura dipermalukan. Sehingga gajahlah yang menjadi tokoh deuteragonis. Tokoh yang kelima yakni tokoh foil. Tokoh foil adalah tokoh yang berpihak pada tokoh antagonis. Tokoh ini sering membantu bahkan membela tokoh antagonis. Siapa kira-kira yang menjadi tokoh foil dalam cerita kelinci dan kura-kura tadi? Ya, betul sekali. Si monyet. Mengapa si monyet menjadi tokoh foil? Coba perhatikan kalimat ini. Iya kura-kura, sebaiknya kamu pulang saja. Timpal monyet. Kalimat tersebut jelas menggambarkan bahwa monyet mendukung kelinci sebagai tokoh antagonis. Nah, itu tadi penjelasan tentang penokohan berdasarkan sifatnya. Selanjutnya masih ada lagi yang kedua, yakni penokohan berdasarkan peranannya. Secara umum, berdasarkan peranannya ada dua jenis, yakni tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan dalam suatu cerita. Tokoh ini paling sering diceritakan dan sering muncul dalam setiap kejadian. Tokoh utama biasanya merupakan tokoh protagonis. Namun tak jarang di beberapa cerita justru tokoh antagonislah yang berperan sebagai tokoh utama. Seperti cerita kelinci dan kura-kura tadi, di mana kelinci mempunyai watak yang tidak baik. Selain tokoh utama, ada juga yang disebut sebagai tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang kemunculannya sedikit, memiliki peran yang tidak terlalu penting, dan hanya muncul jika ada kaitannya dengan tokoh utama. Dengan demikian, jelas ya, yang berperan sebagai tokoh pembantu dalam cerita kelinci dan kura-kura tadi adalah ayam, monyet, gajah, dan hewan-hewan lainnya. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Intinya bahwa setiap cerita, khususnya cerita fiksi, pasti ada unsur penokohan. Baik itu protagonis dan antagonis yang saling berseberangan, bisa juga sebagai penengah atau tritagonis. Selain itu, ada deuteragonis dan foil yang membantu tokoh protagonis dan antagonis. Berdasarkan peranannya, tokoh utama merupakan tokoh yang selalu diceritakan dari awal sampai akhir. Tokoh pembantu hanya muncul ketika diperlukan. Sobat belajar, sampai di sini dulu ya kita belajar bersama. Lain waktu kita berjumpa lagi. Pesan Pak Widi, selalu menjaga kesehatan dengan cara Sobat belajar, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ikuti channel YouTube Sembada Belajar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar Sobat Belajar tidak ketinggalan materi-materi menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sembada.